Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran Surat Yusuf ayat 61 sampai dengan ayat 70. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mereka menjawab, kami akan berusaha membujuk ayahnya agar ia dapat kemari. Kami sungguh-sungguh akan melaksanakannya. Lalu Yusuf memerintahkan kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang dagangan mereka kembali ke dalam karungnya agar mereka mengenali budi baik kita. Setibanya mereka kembali di tengah-tengah keluarganya, semoga mereka datang lagi. Catatan: maksudnya barang dagangan yang tadinya akan ditukarkan dengan bahan pangan secara barter. Yang kedua, maksudnya Yusuf tidak mengambil barang dagangan itu sebagai pengganti harga bahan pangan yang diserahkan kepada mereka, tapi memberikannya dengan cuma-cuma. Hal itu dilakukan Yusuf dengan harapan agar mereka kembali membawa Bunyamin yang telah lama dirinduinya. Yusuf memasang jerat. Ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Tatkala mereka bertemu kembali dengan ayahnya, mereka berkata, wahai ayah kami, pihak penguasa Mesir telah mengeluarkan perintah bahwa kita tidak akan mendapat jatah pangan lagi jika kami kembali tidak membawa serta Bunyamin. Karena itu, biarkanlah ia pergi bersama dengan kami supaya kita mendapat jatah pangan lagi, dan kami berjanji akan menjaganya baik-baik. Ayahnya menjawab, apakah kini aku akan mempercayakan Bunyamin pula kepada kalian seperti mempercayakan kakaknya dahulu? Aku akan mempercayakan kepada Allah, bukan kepada kalian. Allah memelihara yang terbaik, lagi pula paling penyayang dari semua yang penyayang. Catatan: kakaknya maksudnya adalah Yusuf. Yang kedua, Yakub sebagai orang tua rupanya tidak mau kehilangan tongkat dua kali. Ia khawatir kejadian pahit yang dialaminya dalam peristiwa Yusuf dahulu akan terulang kembali jika Bunyamin dibawa oleh mereka. Tatkala mereka membongkar barang-barang bawaannya, mereka menemukan barang-barang dagangannya dipulangkan kembali kepadanya. Mereka langsung berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, kebaikan macam apa lagi yang kita cari di balik kebaikan yang diberikan raja itu kepada kita? Buktinya lihat ini, barang-barang dagangan kita dikembalikan lagi kepada kita. Kami akan memberi makanan yang cukup untuk keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami dengan sebaik-baiknya. Lebih dari itu, kami akan mendapat tambahan jatah pangan seberat beban seekor unta. Jatah sebesar itu tidak seberapa bagi penguasa yang dermawan itu. Catatan: maksudnya adalah jatah pangan akan bertambah sebab yang datang bertambah pula. Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama kalian sebelum kalian memberi jaminan kepadaku atas nama Allah bahwa kalian akan membawanya kembali kepadaku, kecuali kalau kalian mendapat bahaya yang menyebabkan kalian tak dapat kembali. Tatkala mereka menyanggupi jaminan itu, Yakub berkata, Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.
Selanjutnya Yakub berpesan, "Hai anak-anakku, janganlah kalian masuk menemui wazir itu dari satu pintu secara serempak, tapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan, seorang demi seorang. Namun berhati-hatilah, karena aku tidak dapat membela kalian dari ketentuan hukum Allah. Keputusan hukum hanyalah wewenang Allah. Kepadanya aku mempercayakan diri, dan kepadanya pula hendaknya orang yang tawakal mempercayakan dirinya." Catatan. Maksudnya supaya tidak kentara bagaimana perubahan air muka Yusuf oleh saudara-saudaranya saat ia bertemu dengan Bunyamin. Perubahan air muka ini akan kentara kalau mereka masuk bersama-sama sekaligus, dan bukan tidak mungkin akan mengundang kambuhnya penyakit lama atau menimbulkan musibah yang baru. Tatkala mereka masuk sesuai dengan petunjuk yang diberikan ayahnya, ternyata cara itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari takdir yang ditentukan Allah. Cara yang demikian hanyalah keinginan Yakub pribadi yang diterapkannya sendiri. Yakub mempunyai ilmu tersendiri yang kami ajarkan dengan wahyu kepadanya, namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Catatan, maksudnya sekalipun cara mereka memasuki ruang kerja Yusuf sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang digariskan ayah mereka, yang oleh Yakub sendiri dipandang sebagai satu-satunya jalan supaya Bunyamin selamat dan dapat dibawa pulang, kiranya kecemasan Yakub tidak dapat melawan takdir Tuhan. Kalau Yakub menginginkan agar Bunyamin dapat pulang dengan selamat, maka keinginan Yusuf supaya Bunyamin tinggal bersama dengan dia di Mesir. Untuk itu Yusuf telah dan akan berbuat sesuatu. Selang seketika tatkala mereka telah masuk ke ruang khusus tempat Yusuf berada, pada gilirannya ia merangkul Bunyamin saudara kandungnya. Ia berkata, "Aku ini sebenarnya adalah Yusuf, saudaramu yang hilang. Mulai sekarang janganlah ada rasa dendam dan benci dalam hatimu terhadap mereka sehubungan dengan kejahatan yang mereka lakukan terhadap aku." Tatkala pelayan mempersiapkan perbekalan mereka, Yusuf dengan diam-diam memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian pelayan yang merasa telah kehilangan piala berteriak berulang-ulang, "Hai peserta kafilah, kalian telah mencuri." Catatan, semacam mangkok berkaki tempat minum dari emas, sebagian mufassirin mengatakan dari perak, yang dipergunakan juga sebagai penakar gandum di istana. Piala ini dimasukkan sendiri oleh Yusuf ke dalam karung Bunyamin. Ini adalah siasat yang kedua yang direncanakan Yusuf untuk menahan Bunyamin di Mesir. Setelah siasat pertama untuk membawa Bunyamin dari Kan'an ke Mesir berhasil dengan sukses, karena itulah hal ini ditanganinya sendiri. Kalau diserahkannya kepada bujangnya, maka siasat ini pasti gagal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran Surat Yusuf ayat 61 sampai dengan ayat 70. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.